selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 758. Kenshin yang berdiri di depan rumahnya Siti. Meski teleponnya sudah berhenti, semakin membuat Om Hendra dan bapaknya Siti menjadi meremehkan Kenshin. Om Hendra itu bicara ke Patmo. Patmo itu temanmu, kenapa tak masuk lagi ke sini? Padahal lihat itu temanmu sudah selesai bicaranya. Apa takut masuk lagi? Apa takut denganku ini? Sudah miskin kerja cleaning service, pakai berlagak membantumu, mau bicara dengan orang yang di atasnya. Dasar temanmu Patmo tak tahu diri. Orang kayak gitu kok kamu menyebutnya kaya? Kayak monyet baru aku percaya. Om Hendra itu tertawa. Istrinya pun demikian. Bapaknya Siti juga sama. Patmo pun terdiam, tak berani berkata-kata lagi. Dan Siti calonnya Patmo semakin khawatir, takut sekali kalau Om Hendranya ini akan langsung mengusir temannya Mas Patmo. Dan benar saja omnya Siti itu pun akan keluar sembari bilang, kalau gitu Patmo biar aku saja minta temanmu pulang. Daripada dia mondar-mandir kebingungan, celingak-celinguk lihat kanan kiri. Apa mau mencuri di rumah tetangga temanmu itu? Sebelum itu terjadi biar aku mengusirnya. Patmo pun menjawabnya, jangan Om Hendra, biar saya pulang saja sekarang. Omnya Siti itu malah bilang, hei Patmo, aku bukan ommu. Aku tak mau dipanggil cleaning service seperti itu. Kamu saja aku yang minta batalin pernikahan. Enak saja panggil aku om segala. Lain kali jangan diulangi lagi memanggilku begitu. Ingat itu, camkan baik-baik. Ya sudah, aku tak hampiri temanmu. Biar dia mengambil pelajaran dariku. Agar jangan bertingkah seperti orang yang penting. Mau bicara denganku malah meninggalkan. Cleaning service di mana-mana memang tak tahu sopan santun. Biar aku usir temanmu itu. Om Hendra pun berjalan sampai ke depan, langsung saja bilang, hei cleaning service temannya Patmo. Kamu katanya mau bicara dengan orang tuanya Siti. Dan aku yang mewakili. Tapi kenapa malah pergi ke depan ini? Pakai alasan mengangkat telepon segala. Sudah selesai malah tak kembali. Malah melihat kanan kiri. Apa kamu punya niat jahat di sini? Ingin mencuri di rumah tetangganya Siti? Kenshin menjawabnya. Oh, ini saya lagi menunggu ayah saya Pak yang akan ke sini. Ayah saya mampir akan memberikan bubur sebentar. Om Hendra malah berkata, wah memangnya tempat ini tempat apa? Rumah keponakanku didatangi orang-orang tak berguna. Sampai ayahmu pun akan ke sini. Apa tak ada tempat lain untuk memberikan buburnya? Kayak rumah ini rumah siapa saja. Tak boleh aku melarangnya. Telepon ayahmu jangan ke sini. Lebih baik kamu cleaning service. Bertemunya di jalan raya sana saja. Sekalian pergi, jangan ada di sini. Saat itu Siti bapak dan ibunya juga di luar, mendengarkan Om Hendranya yang lagi marah. Patmo pun sama di situ pula. Siti lalu berkata, Om Hendra, sudah Om Hendra. Jangan mengusir temannya Mas Patmo. Bapak dan ibunya malah bilang, sudah Siti jangan ikut campur, biarkan saja. Kita ini tak mengenalnya. Tak ada urusan dengannya. Om Hendramu itu benar. Lebih baik disuruh pergi daripada bikin masalah nantinya. Patmo lalu berkata, pamit undur diri juga. Dan Patmo bilang ke Kenshin, ayo Himu, kita kembali. Aku jadi nggak enak sekali denganmu. Kamu orang kaya sampai dihina begini. Tapi kamu diam tak membalasnya. Maaf ya Himu, sudah membuatmu terganggu. Ayo kita pulang saja. Om Hendra malah bilang, Patmo, kaya dari mana orang seperti ini? Penampilannya saja rembes begini. Bajunya cleaning service nggak karuan pula, warnanya sudah pudar. Beli baju saja tak mampu. Malah dibilang kaya. Kayak monyet, kayak orang gelandangan. Baru aku percaya. Om Hendra pun bicara pada Kenshin. Hei anak muda cleaning service. Aku beritahu, ambil pelajaran dariku. Kalau belum jadi kaya jangan berlagak sok jadi orang kaya dan menipu Patmo. Aku ini orang yang berkecukupan tapi tak pernah bilang kaya. Punya mobil, rumah besar dan harta yang banyak.
Tapi tak belagu sepertimu bicaranya. Kamu masih cleaning service saja sudah begini. Apalagi kalau nanti sudah punya uang yang sedikit banyak. Pasti ngelunjak omonganmu. Pamer kemana-mana. Ayo sana pergi. Pergi dari sini. Patmo, kamu juga tinggalkan tempat ini. Kenshin dan Patmo diusir. Kemudian terlihat mobil berhenti. Satu di depan, satu di belakang. Mobil bos besar ada di tengah. Pengawal segera membukakan pintunya. Langsung saja Om Hendra dan istrinya itu, serta pula kedua orang tuanya Siti. Mereka melihatnya. Ada orang yang datang ke sini dengan 3 mobil yang berhenti. Kemudian bos besar pun keluar sambil menghisap cerutu. Bos besar melihat Kenshin anaknya. Seketika itu juga Om Hendra sangat terkaget-kaget melihatnya. Melihat orang yang sangat penting ada di tempat ini. Belum sempat Om Hendra itu bertanya, ada apa orang yang sangat penting ini ke sini? Ada apa memangnya? Ingin menemui siapa? Dan tiba-tiba, Kenshin yang baru dihina dan diusirnya berjalan, menghampiri dan bilang, ayah, mana buburnya? Sebentar lagi Kenshin pulang. Suara itu terdengar begitu jelasnya. Belum sampai di situ, orang yang di sebelahnya pun juga berkata, Tuan muda, kalau Tuan muda bersedia, kita antar pulang pakai mobil saja. Kenshin menjawabnya, oh tak usah Pak, ini lagi sama teman. Nanti saya pulang sendiri saja. Mendengar dan mengetahui hal itu, cleaning service yang baru dikatain kayak monyet dan gelandangan, dikata miskin dan disuruh pergi. Ternyata anaknya orang super kaya. Bos yang punya banyak anak buah pemimpin perusahaan semua. Gemetar langsung kakinya Om Hendra itu. Gemetar seluruh badannya. Berkeringat langsung dirinya. Istrinya sampai berkata, "Loh Papa, ada apa ini? Ada apa kok Papa begini? Apa Papa sedang sakit ini? Apa Papa demam? Ada apa-apa memangnya? Ayo ke rumah sakit sekarang." Istrinya panik melihat suaminya yang bergemetar badannya. Istrinya itu juga sama, kaget dibuatnya pula, melihat cleaning service yang baru dihina suaminya. Punya ayah yang sangat kaya. Bapak dan ibunya Siti pun jadi tak menyangka juga. Cleaning service temannya Patmo kok punya orang tua yang begitu. Lalu bos besar bertanya ke Kenshin, "Oh ya Ken, keperluanmu apa di sini? Ayah lihat tadi salah satu orang yang di situ sedang memarahimu dengan tangan yang ditunjuk-tunjuk. Kayak lagi mengusirmu. Apa benar itu? Memang apa salahmu? Bukannya katanya kamu sedang di rumah temanmu? Masa temanmu kayak begitu? Dan mengapa kamu pakai baju seragam cleaning service ini?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini ya, Kenshin sedang mengantar teman Kenshin ya. Mau bicara pada orang tuanya tentang masalah pernikahan yang dibatalkan. Tapi sepertinya pihak mereka salah mengerti ya." Kenshin tak menjelaskan secara detail akan masalahnya. Kemudian salah satu pengawal bos besar pun berkata, "Bos, sepertinya saya kenal orang itu. Biar saya samperin saja bos." Bos besar pun menjawabnya, "Tak usah Harko, biar saya yang ke sana. Akan saya tanyakan sendiri. Kita sebagai tamu harus tahu diri. Harus menjaga sikap dan sopan santun." Pak Harko menjawabnya, "Baik bos, saya mengerti." Bos besar pun berjalan, menghampiri orang yang di depan rumah. Om Hendra itu semakin gelagapan. Bapak dan ibunya Siti pun sama. Jadi tak percaya diri mereka. Bingung mau berkata apa. Bingung mau bilang gimana. Dan bos besar pun bertanya, "Oh ya maaf sebelumnya. Saya kesini tak memberi kabar dahulu. Karena kebetulan anak saya di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Pak Bill Gates. Dan ini anak saya Kenshin. Pekerjaannya cleaning service. Apa Kenshin membuat salah di sini? Kalau Kenshin membuat kesalahan, saya selaku orang tuanya akan meminta maaf untuknya." Bos besar bersikap sopan, menjaga etika dan tata krama. Meski bos besar orang kaya, tapi anak buahnya malah tak sabar. Pak Anton tiba-tiba berkata, "Loh, bukannya kamu ini Hendra yang kerja di perusahaan Pak Sakura? Kok tidak tahu tentang bos besar ini? Pak Sakura itu perusahaannya milik bos besar. Kok bisa kamu tidak mengenal tuan muda? Malah kamu tadi mengusirnya. Apa perlu Pak Sakura saya panggil ke sini dan ku beritahu masalah ini? Bisa-bisa kamu langsung dipecat kerja." Bos besar pun bilang,
Hei kamu Anton, jaga sikapmu Anton. Kita sedang di rumah orang. Pak Anton pun menjawabnya. Baik bos, saya mengerti. Saya cuman kasih paham si Hendra ini bos. Om Hendra itu pun semakin ketakutan. Sampai buang air kecil di celana. Kemudian ia berkata, oh ya maafkan saya. Maafkan saya. Saya memang bersalah. Sudah berani memarahi mas ini. Yang ternyata anaknya bapak ini. Salah satu pengawal bos besar pun merekamnya. Lalu dikirimkan ke Pak Sakura. Pak Sakura yang melihatnya pun jadi marah. Segera saja menelpon ke Hendra pegawainya. HP yang dipegang istrinya pun berdering. Terlihat nama bos Sakura menelpon. Istrinya pun berkata, Pak ini bos kamu telepon pak. Barusan kirim pesan agar segera diangkat. Om Hendra itu mengangkatnya. Langsung saja disemprot bosnya. Hei kamu Hendra, ini apa kamu bicara tak sopan pada pemilik perusahaan? Panggil bos besar hanya menyebut pas saja. Panggil tuan muda hanya panggil mas juga. Memangnya kamu ini siapa? Kurang ajar sekali kamu berani mengusir tuan muda. Ini barusan aku dapat kabar. Cepat kamu sekarang, minta maaf dan hormat pada bos besar. Serta tuan muda Kenshin. Saya akan ke sana segera. Sebelum nama baikku tercoreng karena ulahmu. Dan kini Om Hendra itu tersadar. Dengan siapa ia bicara? Dibilang Patmo Kenshin itu kaya. Tapi malah tak percaya. Sekarang dirinya dalam masalah. Penyesalan pun datang menghinggapi. Karena takutnya sampai Om Hendra itu berkata, Patmo bantu ommu ini. Sudah kamu menikah saja sama Siti. Om sangat setuju denganmu. Setuju denganmu yang kerja cleaning service. Patmo pun terkejut sekali. Kaget-kaget Patmo jadinya. Tiba-tiba direstui. Bapak dan ibunya Siti pun sama. Berkata seperti itu. Dan Om Hendra itu mendatangi Kenshin. Menyatakan permintaan maafnya. Mengungkapkan penyesalannya. Tapi bosnya Pak Sakura sudah terlanjur marah. Hingga Hendra diberi surat peringatan kerja. Langsung suratnya ada 2. Akan dikirim bosnya sendiri. Begitulah balasan bagi orang yang sombong. Yang suka meremehkan orang. Sekarang kena batunya, yang dihina jauh lebih kaya darinya. Bahkan bosnya pun bawahannya. Kemudian Kenshin menjawab permintaan Om Hendra itu. Dengan bicara tak mengapa, Patmo pun terheran lagi. Siti calon istrinya pun sama. Terheran mengapa anaknya orang kaya, memilih kerja cleaning service. Sedang bos besar pun kembali. Melanjutkan perjalanannya lagi. Singkat ceritanya, masalah Patmo pun selesai. Kenshin pun juga pulang. Pulang ke rumahnya sendiri. Hingga jam 9 malam, Kenshin ke rumah Kaori. Dan seperti janjinya yang tadi, Kenshin akan bercerita pada Kaori tentang masalah Patmo itu. Dan tentu saja masih ada hal yang lainnya. Netizen tak boleh mengerti. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya.